ditoyor mukanya. Sekarang itu sekarang kan, besok entah lu Iya, mah. dia tuh jelas ngomong di depan muka, lihat tuh ya, gue bikin hidup lo sengsara, gue hancurin karir lo. Itu udah Begitu sebelumnya. apa yang ngomong gitu? Kedua, sebenarnya sih yang mau selalu minta cerai tuh Niki, tapi kan karena perempuan kan nggak boleh nggak bisa cerai kan. Kecuali melalui hakim. Jadi selalu Niki yang nyodorin dia, cepetan lo ceraiin gue gitu. Jadi kemarin hari Sabtu dia nalak Niki lagi. Nyata sudah taraf. Sudah tapi di voice note lagi, 2 kali dia voice note. Simpen. Simpen. Berarti sekarang sudah cerai. Belum lah, mana ada nalak istri di voice note. Kan yang benar kan hadap-hadapan pas 2 saksi. Enggak, semua tergantung niat. Enggak boleh. Ini kita tanya juga sama orang yang ngerti, maksudnya kalau memang tarafnya nggak mau balik lagi, kita harus ketemu katanya. Oh, kalau talak 1, 2, 3 itu gimana sih? Talak 1 saya katakan saya cerai kamu, jatuh sudah otomatis. Lalu balik lagi melakukan hubungan suami istri. Nah itu yang pertama. Nah, itu berarti talak pertama selesai. Tahu-tahu dia mengatakan saya talak kamu, yang kedua sudah. Nah, tahu-tahu dia rujuk lagi melakukan hubungan lagi suami istri. Itu berarti itu talak kedua terjadi. Nah, terus kalau yang ketiga saya talak kamu. Terserah itu mau pakai handphone, mau pakai kalau jelas itu kata-kata dia dan dipastikan itu kata dia dengan niat mencerai sudah otomatis sudah. Otomatis. Ketiga Tapi ada kalinya. tafsirnya loh Pak Ustadz, nggak boleh. Kata siapa? Ada apa aku baca gitu. Tafsirnya Yang tafsirnya nih, tafsirnya kalau yang mengirim bukan dia itu jelas nggak terjadi. Kalau sudah dipastikan ini yang ngirim kamu benar, ini ternyata kamu benar, niatnya kamu apa? Saya celak kamu, selesai. Kalau yang kayak cerain anak kucing dong Pak Ustadz kalau dari voice note boleh. Voice note loh, bukan telepon. Oh iya, ketika niat dia terjadi, maka sudah terjadi tetap. kalau yang Makanya kata Nabi, talak itu adalah jidduhun seriusnya terjadi. Kalau misalkan Wahazlunas gitu. kalau misalkan talak 1 rujukan, terus berantem langsung bilang saya talak kamu, talak 3. Oh enggak, tetap satu. Oh belum, nggak bisa ya? Nggak bisa sekali. Tetap satu. Sekalipun saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, tetap satu. Tapi kalau dia bilang saya cerai kamu langsung talak 3, Enggak, tetap satu terjadi. itu 1. Iya. kalau sudah talak 3 itu berarti harus menikah dulu sama yang lain baru balik lagi. Dia tidak boleh bagaimanapun caranya kembali ke suami itu kecuali dia menikah sama orang lain. Terus tahu-tahu terjadi perceraian sama dia itu, maka setelah terjadi perceraian dia boleh kembali lagi ke suami itu. Tapi bukan rekayasa. Dulu tuh oh cerai sudah terjadi. Jadi gini, Jadi Mbak menunggu kelahirannya. talak 1 pun cerai. Iya, tapi bisa talak balik 2 pun, lagi. nah. Enggak, talak 1 pun kalau sudah ternyata lewat masa iddah itu 3 kali head nggak kembali, itu sudah boleh menikah sama orang lain. Sudah kemarin aku belum, baru 2 bulan doang. Oh, Dia tahu kayaknya, jangan Nah, sampai 3 bulan nih. Ini kalau dia nggak Mbak bisa ya. balik Dan lagi. ini kata para ulama ini penyiksaan terhadap perempuan. Nah itu dia, makanya aku harus Ini nggak boleh masukin kayak gugatan. Maksudnya makanya Pak Ustadz, Dia tahu kenapa nih- ilmunya juga. Kenapa Dia tahu dia ada ngatur kayaknya tuh, ada ngatur. Kenapa Niki masukin isbat nikah? Karena Niki mau jelas supaya dia nggak balik-balik lagi gitu loh. Kalau Itu. nggak isbat, dia balik lagi kayak begini kan, balik lagi. Masa pas banget mau 3 bulan, tiba-tiba Agustus dia datang. Itu jadi panjang lagi kan, Irfan. Terus itu cerai lagi di Pak. Iya, itu ya. Dia ngambil keuntungan dari itu aja. Dia ngerti waktu dia datang ke Niki pun dia bilang gini, aku tahu kok waktu aku nolak kamu kan, aku tahu aku masih bisa balik sama kamu. Cengengesan. Tapi kalau ada yang ngomong, bentar lagi juga dilepas sampai ada yang taruhan 1 tahun deh, paling lama kata gitu. Boleh. Lu buktikan ya. Bisa dibuktiin. Malah Niki sekarang kayaknya kalau nggak pakai jilbab tuh nggak pede gitu. Lu kan ngomong ke gue dulu, gue akan buka jilbab. Nggak Banyak ada orang akan tertawa gitu. nggak ada pikiran. Maksudnya kan kan nanya, lu kira-kira ada pikiran nggak buat buka hijab? Belum kepikiran, nggak ada. Terus semalam kenapa lu Tidak ngomong buka? terlintas. Kalau Bukan ada kata-katanya. Kalau Niki lepas hijab gimana? Kalau kan ada kalau, bukan Niki mau lepas hijab. Nggak gitu. kenapa ada kepikiran? Kalau gitu berarti udah ada kepikiran. Karena kayaknya kok ini berat ya gitu, di kepala ini kok rasanya berat gitu. Gara-gara masalah-masalah yang tadi. Bukannya hidup jadi enteng, jadi gampang gitu kan, tapi kok malah jadi tambah berat ya gitu. Ternyata pas tadi Ustaz jelasin,
bahwa Mm-mm. Jadi lebih baik sabar di dunia gitu kan. Dia bersabar di neraka. tuh. Insya Allah lah, Bismillah kan ini mau pergi. Jadi yang membuat lu gusar adalah rumah tangga. Iya kayak kok begini lagi ya kok. Lu tuh ngerasa sendiri ya? Kadang-kadang sih, maksudnya kalau ngerasa sendirinya tuh bukan sendiri kayak kalau ada suami kan bisa dipeluk, tidur ada yang nemenin gitu Pak Ustadz. Apalagi kan Niki orangnya sebetulnya kan melo kan. Romantis. Karena dia orang tuanya udah nggak ada juga sih. Jadi Kayak tergantung. emang kalau dia sebut perlu kasih sayang benar nggak? Iya, perlu kasih sayang banget. Nah, Niki tuh kan juga, kalau saya teman-teman banyak, alhamdulillah baik-baik semua. Kapanpun Niki WhatsApp dibalas, termasuk Irfan gitu. Tapi kan kadang kita kalau lagi di kamar pengen juga gitu ada Ada yang menyayangi lah. yang nyayangin, apalagi lagi hamil kan kayak Bener. pengen ada yang Bener. ngelus gitu, pengen ada yang nanti. Aku istiqomah ya Allah. Bimbing aku, kuatkan. Jangan sampai aku mendapatkan ujian yang aku tidak mampu mengukurnya. Itu dinamakan ada Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan sampai aku terbebani ujian yang aku nggak sanggup untuk menjalaninya. Tolong kuatkan aku. Memang ringkasan hidupnya Mbak Nikita ya itu tadi itu. Hidup yang penuh dengan liku-liku yang luar biasa itu. Subhanallah. Fokus di ini aja, Ki. Lu tuh wanita beruntung dah. Fokus jangan di kesusahannya, tapi keberkahannya. Alhamdulillah. Di sisi lain juga kan ada kebahagiaan-kebahagiaan lain, teman-teman baru yang membahagiakan. Ada kesusahan, tapi lu fokusnya di yang bahagianya aja deh, Ki. Menurut gue ya. Kalau segi usaha, oke-oke aja Mbak Nik. Oke, Lu kaya banget. Emang punya usaha pribadi? Nggak ada hubungan sama suami? ini mau bikin restoran di kemarin. Kalau untuk rezeki, alhamdulillah. Nah, itu Itu yang diceritakan kemarin waktu di panggung kan? itu Niki. Nggak berkurang rezekinya, nggak berkurang maksudnya. Lu fokus di kenikmatannya, jangan kesusahannya. Itu kan gimana mindset lo? Ini kan hanya masalah pribadi suami itu yang memang sudah hidup dengan mindset narkoba tadi itu berat banget, sudah positif. Iya, makanya kalau rezeki itu alhamdulillah. Sama cerita saya tadi yang hilang sendal sama hilang kaki. Lu gini, untung gue masih ini. Dan untung gue masih punya kaki. Kalau kesusahan untung gue masih punya Banyak orang kayak bisa daripada aku. suami lo ini. Lu satu, gue punya teman yang banyak Iya. dan baik-baik. Begitu dialihkan. Daripada lu ke situ terus akhirnya Yang repot langsung menggerogoti yang syariah tadi itu. Aku kepikir, waduh kalau aku buka jilbab, jadi salah jadinya kalau ke situ arahnya. Jangan memikirkan, wah kalau aku pakai jilbab jadi banyak masalah. saya kata Abi yang di surga bisa jadi seorang Nikita Mirzani misalnya Iya. dengan susah payahnya, sementara Abi kan beragama. Benar. Tidak sesusah payah lu, mau sholat tinggal sholat, tidak bersentuhan tinggal tidak bersentuhan, melakukan kebaikan tinggal tidak melakukan kebaikan. Kalau lu kan untuk melakukan kebaikan aja susah, mengenakan jilbab juga tantangannya berat, semakin berat ujian semakin banyak tawaran. Bisa nanti di akhirat lu duluan masuk surga. Dan Terus kita kita gini, si Niki hebat. Bisa. Dan kita datang tuh sebagai gini, nanti, loh, Kak Irfan mana ya sama Ustadz Amir tuh? Lu pernah jaga saya. Loh, nanti kan ini syafaat sama kita. Bisa. Dan kita bisa kumpul masuk surga gitu. Kita semua tuh nggak tahu. Kita datang tuh karena sebetulnya kita bisa tanya tolong menolong gitu loh. Kan kita nggak tahu, mungkin namanya Ustadz, mungkin dosanya banyak, hatinya mungkin kotor, kita nggak tahu. Kan banyak cerita-cerita bahwa Ustadz masuk neraka karena apa? Karena hatinya tidak ikhlas. Jadi kita datang ke sini tuh, kita ingin sebenarnya ingin menyelamatkan diri kita juga. Jangan-jangan Mbak Niki yang Allah pilih sebagai ahli surga, kita nanti beri syafaat. Kita pernah duduk bersama-sama. Ya Allah, mana tuh Kak Irfan, mana Ustadz Amir, kita pernah dibimbing waktu di rumah sakit. Di situ aku beri syafaat ya Allah, diangkat kita. Wah, alhamdulillah tuh Mbak Niki. Ya kalau gue bener ya udah wajar. Orang lingkungannya udah gitu. Lalu suaminya gimana, apalagi gimana, tapi lu tetap Masih berusaha. Seperti istri Fir'aun, Aisyah Asia, istri Fir'aun. Kata Allah masuk surga karena hidup di lingkungan orang kafir. Tetap dia istiqomah. Ini Mbak Niki kayak gitu tuh.
Asia sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa istri Fir'aun termasuk ahli surga. Kenapa? Dia telah sabar hidup di lingkungan yang bejat, lingkungan itu paling kafir, tetap dia istiqomah gitu. Masya Allah itu. Kalau di Ka'bah, di Mekah nggak berbuat dosa, itu biasa. Tapi di tempat yang rusak, nggak berbuat dosa, nah itulah itu yang mahal. Nah balik di situ ujiannya itu. Subhanallah. Aduh. Tapi kan kadang Pak Ustadz, orang bicara tuh kayak nasihatin orang tuh gampang ya. Iya. Benar. Tapi kan Iya, ini yang benar. ngejalanin Pak Ustadz. Oh kan kadang, aduh gimana ya, kalau udah ada misalnya Pak Misalnya gini Ustadz kan, Pak. sama Aisyah datang nih, sekarang ntar pulang nih, udah aja gitu itu benar, lagi. itu benar. Gitu Jadi misalnya gini kan Pak, ada orang kecurian, kebakaran rumahnya. Sabar ya, insya Allah lo ganti. Kan gampang, lu yang ganti. Iya benar deh. Apa dari dasar hati sih pengennya iya istiqomah gitu, nggak bakalan ada yang gimana. Oh beneran hamil lu? Gila, katanya pura-pura apa suster? Dorongin air Irfan dong. Oke, doakan perjuangan beli kita misalnya Iya, perjuangan. untuk menuju kebaikan lainnya. Emang dia unik. Mau kemana? Mau ke